umat kasih yang dikasihi Tuhan, kasih Tuhan yang merangkul kita, itu yang menggerakkan kita untuk datang beribadah bersama di sini di saat ini. Kita berikan hidup ini untuk dimurnikan oleh kuasa-Nya yang memulihkan. Biarlah cahaya di dalam hati kita takkan redup, karena kita kembali kepada Sang Terang, penyuluh hidup yang menerangi dunia. Mari kita nyanyikan nyanyian Ya Kasih yang Merangkulku, yang diawali oleh pemandu pujian pada bait pertama, dan setelah itu bersama jemaat menyanyikan bait pertama dan kedua. Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih. Selamat beribadah bagi umat yang berada di gedung gereja maupun yang melalui kanal YouTube GKI Taman Aries. Minggu ini adalah Minggu Prapaskah keempat. Tema ibadah kita hari ini adalah menjadi terang di tengah dunia yang kurang percaya. Firman Tuhan akan dilayankan oleh Pendeta Mulyadi dari GKI Muara Karang. Warta seputar kegiatan gereja dapat kita simak dalam video berikut ini. Selamat hari Minggu Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Berikut ini merupakan rangkaian ibadah Masa Raya Paskah GKI Taman Aries tahun 2023. Kiranya kita semua dapat mengikuti rangkaian ibadah Masa Raya Paskah ini dengan hati yang tertuju kepada Tuhan. Umat yang terkasih, selama Minggu Prapaskah, umat diundang untuk mengikuti beberapa aksi sebagai berikut. 1. Aksi kalender 40 hari. Selama masa Prapaskah, umat diajak mengambil komitmen melakukan aktivitas-aktivitas sederhana untuk menumbuhkan hal-hal baik setiap harinya.
Panduan aktivitas sudah disiapkan dalam bentuk kalender digital dan bagi yang membutuhkan disediakan juga dalam bentuk cetak. 2. Aksi salib. Umat diajak menuliskan hal-hal yang menjadi kekhawatiran atau ketidakpastian pada media kertas yang disediakan panitia dan menempelkannya di salib yang tersedia di teras gereja selama minggu-minggu Prapaskah. 3. Aksi sosial. Umat diundang untuk berpartisipasi dalam aksi sosial ke panti asuhan, baik dalam bentuk kunjungan, bantuan kasih, maupun menjadi volunteer. Aksi sosial akan kita lakukan pada Panti Asuhan Asih Lestari Tangerang di bawah naungan GKI Kepaduri dan Panti Asuhan Perapatan Jakarta. Mari kita sambut dengan sukacita semua kegiatan aksi Prapaskah tersebut. Tuhan Yesus memberkati. Berikut kami sampaikan rincian kebutuhan dana untuk acara kebersamaan aksi sosial dan informasi kebutuhan per bulan dari kedua panti asuhan yang akan diteruskan dalam bentuk penyerahan bantuan kasih. Untuk informasi selengkapnya dapat menghubungi panitia di booth aksi Paskah yang ada di teras gereja. Total penerimaan donasi aksi sosial Paskah 15 Maret 2023 adalah Rp9.255.130. Mari merespon karya penebusan kasih Allah dengan terlibat langsung di Panti Asuhan Asih Lestari, Sabtu 8 April 2023. Mari mendaftar di booth Aksi Paskah setelah kebaktian 1 dan 2, 26 Maret sampai 2 April 2023. Shalom adik-adik sekolah minggu. Dalam rangka memperingati kebangkitan Tuhan Yesus atau yang kita kenal dengan Paskah, kakak-kakak mengajak adik-adik semuanya dari kelas Batilita hingga kelas para remaja untuk bersama-sama hadir dalam perayaan Paskah Anak Sekolah Minggu GKI Taman Aries dengan tema Kubur Kosong, Yesus Bangkit, Aku Hidup yang akan kita adakan pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 pukul 10 pagi sampai dengan 11.30 pagi di ruang ibadah umum. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan, mendengarkan firman-Nya bersama Kak Yosefa Ardiana Kadewi. Mari adik-adik, kita datang beribadah bersama-sama dengan penuh sukacita. Sampai jumpa adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Bersama kita bertumbuh dalam iman melalui kegiatan Growto, Growing Together. Kita akan bertumbuh bersama dalam Growing in Community yang akan diadakan di wilayah masing-masing pada hari Selasa 21 Maret 2023 pukul 19.30 dengan tema Komunitas yang Sampai pada Tujuan. Renungan diambil dari Kisah Para Rasul 27. Growing Together, Growing in God, Growing in Community. Bapak, Ibu, Oma, Opa, mari kita bersekutu di dalam rindu, riang dalam usia indah. Pada hari Jumat 24 Maret 2023 pukul 10 pagi dengan tema Langkah Petrus, Mengikut, Menyangkal, Menangis. Firman Tuhan akan dilayankan oleh Pendeta Rinto Tampu Bolon. Halo teman-teman Pasutri Muda, mari bergabung di persekutuan Esmutir pada hari Sabtu 25 Maret pukul 10. See you! Mari kita ikut dalam aksi donor darah yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2023 jam 9 pagi di Klinik Pratama Karya Kasih. Pendaftaran bisa langsung dilakukan setelah ibadah 1 dan 2 di meja pendaftaran, juga bisa melalui link di Warta Jemaat atau lewat grup WhatsApp GKI Taman Aries. Setetes darah Anda sangat berarti bagi sesama. Umat yang dikasihi Kristus, bersyukur untuk kondisi dunia yang semakin membaik pasca pandemi, sehingga kita pun dapat beribadah kembali di gedung gereja. Sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Jemaat menginformasikan bahwa mulai Minggu 2 April 2023, kebaktian sore akan diadakan secara onsite pukul 17. Kebaktian sore akan diselenggarakan dalam suasana yang berbeda
dengan semangat intergenerasi dan dimensi komunal yang lebih kental. Kami mengundang segenap umat untuk menikmati perjumpaan dengan Tuhan secara onsite di gedung gereja. Tuhan memberkati kita semua. Bersyukur untuk proses renovasi poliklinik yang telah selesai. Total pengeluaran renovasi sebesar Rp1.102.215.000. Total penerimaan sampai dengan 15 Maret 2023 sebesar Rp503.403.812. Mari kita dukung dan doakan untuk rencana reopening poliklinik, surat izin operasional, dan kekurangan dana renovasi. Bagi umat yang berkenan memberikan persembahan secara online, dapat menambahkan kode unik 012. Tuhan Yesus memberkati. Demikian Warta Lisan hari ini. Keterangan selengkapnya dapat dilihat di Warta Jemaat. Mari kita siapkan hati untuk beribadah. Mari kita memasuki Minggu Prapaskah keempat dengan menyalakan sebuah lilin, suluh yang menuntun langkah kita menjalani pertobatan dan penyangkalan diri. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Pada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? See
surgawi, Engkau kuasaku. Umat yang dikasihi Kristus, kita masuki ibadah kita saat ini dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Shalom. Kita ketemu lagi. Gak bosen kan ketemu aku? Jangan dong ya. Saat hidup kita dipenuhi dengan pengenalan yang benar akan Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai sumber kelegaan yang abadi, kita memahami bahwa dunia di sekitar kita belum tentu berubah. Ketakutan masih ada. Rasa khawatir pun masih menghantui. Bahkan ketidakpastian berjalan beriringan. Sebagai manusia yang terus belajar untuk percaya dan taat pada Tuhan, kesalahan dan kebobrokan manusiawi kita akan semakin ditelanjangi. Namun, beranikah kita untuk tetap taat dan menjadi berbeda? Beranikah kita tetap menjadi terang di saat banyak orang memilih untuk meredupkan cahayanya di tengah dunia yang masih gelap? Allah adalah sandaranku, karena Dialah aku berani melangkah. Yuk, kita ulangi bersama. Allah adalah sandaranku, karena Dialah aku berani melangkah. Allah adalah sandaran kita, karena Dialah kita berani melangkah. Sebuah spirit yang mesti ada dalam hidup kita. Umat yang dikasihi Kristus, kebutuhan pemulihan hidup semakin mendesak dan semakin menguat di tengah ketidakpastian hidup di dunia ini. Maka sebagai manusia berdosa, kita harus mengakui bahwa jangankan menjadi terang, terkadang iman kita pun goyah saat melihat problematik yang terjadi di tengah dunia ini. Karena itu sekarang mari kita datang kepada Tuhan, memohon pengampunan atas segala kesalahan kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Allah, kami datang dengan penyesalan atas dosa-dosa kami. Ketika kami menghadapi kompleksnya kehidupan, kami lebih dulu bersikap pesimis daripada beriman kepada Tuhan. Ketika kami menghadapi problematika hidup, kadang kami hanya fokus pada masalah yang dihadapi, tanpa menghiraukan suara pertolongan dari Tuhan. Ketika sama kami goyah imannya, kami pun ikut goyah. Ya Roh Kudus, mampukanlah kami memiliki iman yang kuat, agar kami bisa memberi dampak yang baik dimanapun kami berada. Amin.
Umat yang dikasihi Kristus, bagi kita yang mengaku segala dosa dan kesalahan di hadapan Allah, maka Allah Sang Maha Kasih mengampuni segala dosa dan kesalahan kita dan memberikan terang kehidupan kepada kita. Dengarlah ungkapan Efesus pasal 5 ayat yang ke-8 yang mengungkapkan, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga.
Mari umat Tuhan kita bersatu hati, kita berdoa. Ya Allah, kami menyiapkan hati kami menyambut karya Allah dalam hidup kami. Melalui apa yang akan kami baca, dengarkan, renungkan. Kiranya semua menguatkan kami. Dan bahkan di dalamnya kami bertumbuh, melakukan karya kasih Tuhan dalam hidup kami. Pakai hamba untuk menyuarakan firman Tuhan ini di tengah segala keterbatasan, di tengah kerapuhan yang ada. Tetapi sekaligus juga yang meyakini Allah yang memberikan kekuatan. Sehingga apa yang telah disiapkan kiranya berkenan di hadapan Tuhan. Dalam Kristus kami menyediakan diri untuk dibentuk dan berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Bacaan pertama menurut kitab 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13. Daud diurapi menjadi raja. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak, dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku." Tetapi Samuel berkata, "Bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku." Firman Tuhan, "Bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian, undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu, lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu." Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, "Adakah kedatanganmu ini membawa selamat?" Jawabnya, "Ya, benar. Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini." Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, "Sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya." Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, "Orang ini pun tidak dipilih Tuhan." Kemudian Isai menyuruh Syama lewat. Tetapi Samuel berkata, "Orang ini pun tidak dipilih Tuhan." Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel, tetapi Samuel berkata kepada Isai, "Semuanya ini tidak dipilih Tuhan." Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah, dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kau Tuhan anak
Bacaan kedua dari surat Efesus pasal 5 ayat 8 sampai 14. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak.
sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Mari umat Tuhan kita bersama-sama membaca Injil Yohanes pasal yang ke-9 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-41. Injil Yohanes pasal 9 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-41. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan juga bukan orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang gelap, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi, dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu di kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah itu." Kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu menjadi melek?" Jawabnya, orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, "Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu." Lalu aku pergi dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat. Lalu mereka berkata kepadanya, "Di manakah dia?" Jawabnya, "Aku tidak tahu." Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, "Bagaimana matanya bisa menjadi melek?" Jawabnya, "Ia mengoleskan adukan tanah pada mataku, lalu aku membasuh diriku dan sekarang aku dapat melihat." Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, "Orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat." Sebagian pula berkata, "Bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mukjizat yang demikian?" Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, "Dan engkau, apakah katamu tentang dia karena ia telah memelekkan matamu?" Jawabnya, "Ia adalah seorang nabi." Tetapi orang-orang Yahudi tidak percaya bahwa tadinya ia buta dan baru dapat melihat lagi, sampai mereka memanggil orang tuanya dan bertanya kepada mereka, "Inikah anakmu yang kamu katakan bahwa ia lahir buta? Kalau begitu bagaimanakah ia sekarang dapat melihat?" Jawab orang tua itu, "Yang kami tahu ialah bahwa dia ini anak kami dan bahwa ia lahir buta. Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat, kami tidak tahu. Dan siapa juga yang memelekkan matanya, kami tidak tahu juga. Tanyakanlah kepadanya sendiri, ia sudah dewasa. Ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri." Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengakui dia Mesias akan dikucilkan. Itulah sebabnya maka orang tuanya berkata, "Ia telah dewasa. Tanyakanlah kepada dirinya sendiri." Lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, "Katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa." Jawabnya, "Apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal yang aku tahu, yaitu bahwa aku yang tadinya buta dan sekarang dapat melihat." Kata mereka kepadanya, "Apakah yang diperbuatnya padamu?
Bagaimana ia memelekkan matamu? Jawabnya, telah kukatakan kepadamu dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu mau menjadi pengikut muridnya juga. Sambil mengejek mereka berkata kepadanya, engkau murid orang itu, tapi kami murid-murid Musa. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi tentang dia itu kami tidak tahu dari mana ia datang. Jawab orang itu kepada mereka, aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah memelekkan mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendak-Nya. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Jawab mereka, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan kau hendak mengajar kami. Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, percayakah engkau kepada Anak Manusia? Jawabnya, siapakah dia Tuhan? Supaya aku percaya kepadanya. Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Katanya, aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. Kata-kata itu didengar oleh orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, apakah itu berarti bahwa kami juga buta? Jawab Yesus kepada mereka, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata kami melihat, maka tetaplah dosamu. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Saya mohon izin buka masker ya. Ibu bapak dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, suatu kali seorang ayah hendak menyerahkan kepemimpinan di perusahaannya kepada ketiga anaknya. Tetapi cara yang ia lakukan sungguh sangat unik. Ia memberikan 1 juta rupiah kepada masing-masing anaknya, 3 orang. Lalu katanya, aku punya sebuah gudang. Luasnya 10 kali 10 meter persegi. Jadi kamu isilah dengan apa saja supaya gudang itu penuh dengan uang 1 juta rupiah. Anak yang pertama segera saja membeli pasir, saudara-saudara. Dia dapat 1 truk dan dimasukkan ke dalam gudang itu. Hanya terisi tipis-tipis saja. Karena bisa dibayangkan ya, truk itu kan cuma berapa kali berapa toh? Sedangkan gudangnya 10 kali 10. Ia berkata kepada ayahnya, papa lihat semua gudang ini terisi dengan pasir. Sang ayah sudah mengatakan dari awal bahwa kalian tidak boleh berunding dan kalian tidak boleh saling melihat apa yang dikerjakan oleh satu dari yang lain. Anak kedua, saudara-saudara. Ia membeli jerami sebesar 1 juta rupiah. Bisa dibayangkan betapa banyaknya jerami itu. Tetapi ketika dimasukkan ke dalam gudang hanya memenuhi 50% saja isi gudang itu. Dan ia katakan, papa lihat gudang ini penuh dengan jerami. Anak yang ketiga, saudara-saudara. Ia mengembalikan 50% uang dari 1 juta itu. Sehingga dia hanya menggunakan 500.000 rupiah saja. Lalu kemudian ia mengajak ayahnya datang ke gudang itu di malam hari.
Ia tanya, kenapa malam hari? Bagaimana bisa aku melihat ruangan itu? Ruangan itu tidak ada lampu. Ia katakan kepada ayahnya, papa lihat dulu saja. Dan ketika ia masuk, saudara-saudara, di ruangan itu telah menyala begitu rupa karena dia membeli lilin dan dinyalakan semua ruangan. Dia katakan, papa lihat, tidak ada satupun sudut ruangan yang gelap. Semua terisi dengan cahaya. Dan hikmat sang ayah mengatakan ia memilih anak yang ketiga untuk menjadi pemimpin di perusahaannya. Tentu ini hasil percakapan yang panjang. Nah, ibu bapak dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, konteks pada kisah itu berada bukan pada lilinnya. Pada apanya? Pada cahayanya. Ya tak? Kalau lilinnya tidak dinyalakan, apakah dia bisa menerangi ruangan itu? Tidak bisa. Maka sebenarnya kegelapan hanya bisa sirna, hanya bisa hilang, hanya bisa digantikan dengan cahaya. Dan cahaya itu datang dari berbagai sumber, saudara-saudara. Tetapi yang unik adalah di tengah-tengah kehidupan kita, cahaya kehidupan itu, terang itu, dikatakan di dalam bacaan kita tadi melalui surat Efesus, kita adalah terang itu sendiri. Jadi bukan hanya sekadar Kristus sang pemberi terang, sang sumber terang, tetapi kita menjadi terang. Kriterianya adalah kalau kita melekat pada sang terang itu. Saya ingin mengutip apa yang dikatakan oleh almarhum Pendeta Kuntadi Sumadikarya, saudara-saudara. Kalau kita tidak, seperti listrik ini tidak nempel dan tidak masuk pada colokannya, maka dia tidak akan pernah bisa menyala. Begitu ya. Kalau kita tidak masukkan ke stekernya gitu ya, plek, maka tidak akan menyala. Maka itulah perjalanan hidup kita, saudara-saudara. Ketika kita tidak memiliki dan tidak bersumber kepada Allah, kepada Kristus, maka terang di dalam hidup kita itu tidak akan pernah menyala. Dan dalam konteks bacaan kita melalui Injil Yohanes yang kita baca tadi, kita menyaksikan sebuah peristiwa yang sangat luar biasa. Karena sebenarnya konteksnya berada pada bukan soal orang itu menjadi melek atau tidak. Sekali lagi, bukan soal orang itu yang buta itu menjadi melek atau tidak. Karena seseorang yang menjadi pengemis, saudara, dalam kebutaan, kemudian setelah ia disembuhkan dan melek bisa melihat, sekalipun ia harus mulai belajar kehidupan, orang yang baru saja terbuka matanya secara fisik, ia tidak akan mudah mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh orang yang biasa melek. Gitu ya. Saya pernah ngobrol dengan seorang dokter mata pada waktu saya memeriksakan mata saya. Sebenarnya dok, bagaimana sih orang yang habis buta itu kemudian bisa terbuka? Tidak sesederhana itu Pak Pendeta. Dia butuh proses, tongkatnya masih diperlukan. Ia harus berjalan dengan sangat hati-hati, melihat sesuatu dengan cara yang baru. Dan yang sangat penting adalah dia mulai belajar mengenali sesuatu. Contoh yang paling ekstrim yang harus ia pahami adalah belajar mengenal warna. Bisa nggak kita mengatakan kepada orang buta, tolong Anda sebutkan warna sebuah lilin. Kira-kira dia akan mengatakan warna apa? Warna buat orang buta. Susah. Sekarang kalaupun sudah melek, dia diminta untuk mengatakan, coba Anda ambil, di situ ada 5 lilin berwarna-warni, putih, ada yang ungu, ada yang merah gitu ya. Coba ambil yang warna merah, dia bisa ambil nggak? Saya yakin nggak?
Jadi persoalan seriusnya adalah ketika orang ini harus menjalani sebuah kehidupan yang baru. Dan bukan hanya itu saja, karena lingkungan sekitar membuat ia harus meyakinkan diri dan meyakinkan orang lain bahwa ia mampu mengerjakan sesuatu di dalam kehidupannya. Itu sebabnya perdebatan yang sangat luar biasa pada orang-orang Farisi pada bacaan kita adalah perdebatan yang tidak ringan. Perdebatan yang terkait dengan nilai-nilai spiritual yang mereka miliki. Sebab bagi orang-orang Farisi, kehadiran Mesias yang begitu rupa adalah Mesias yang tidak hanya sekadar mampu menyembuhkan. Karena Mesias di dalam gambaran orang-orang Yahudi, saudara-saudara, adalah Mesias yang mampu membebaskan umat dari cengkeraman, penjajahan, dan kekuatan, khususnya pada masa itu, pemerintahan Romawi yang dinilai kejam. Bagi mereka, kekuatan terbesar dari Mesias adalah apa yang terjadi pada Raja Daud. Kenapa? Karena dulu Daud berhasil menyatukan umat, berhasil membuat Israel tidak lagi terpecah, Israel Selatan dan Israel Utara, tetapi menjadi sebuah Israel raya, Israel yang bangkit, Israel yang berkuasa. Padahal umat lupa, saudara, orang-orang Farisi lupa bahwa Daud di dalam proses pemilihannya digambarkan di dalam bacaan Samuel tadi ya. Digambarkan ia itu kira-kira imut-imut. Wajahnya kemerahan. Tidak terlihat kekar. Tidak terlihat gambaran Daud yang punya karisma besar. Kalaulah pada zaman Kristus misalnya Daud belum hadir. Misalnya ya. Maka ketika ditampilkan sosok Daud seperti itu, saya mempunyai keyakinan yang kuat. Orang-orang Israel tidak akan juga memilih Daud untuk menjadi pemimpinnya. Kalau Bapak Ibu diminta berjalan bersama dengan saya, masuk ke dalam sebuah hutan yang lebat. Dan sementara itu ada orang yang tubuhnya lebih tinggi, lebih kekar. Dia biasa nge-gym gitu ya, lalu ototnya kelihatan. Kalau saya one pack gitu kan ya, kalau dia six pack gitu, atau bahkan mungkin 8 pack kalau bisa. Kira-kira Anda akan pilih siapa? Pilih dia atau pilih saya? Pilih Mulyadi Tan atau Mulyadi Uy? Nah, supaya gampang. Ya. Saya berkeyakinan penuh Anda pasti akan pilih dia. Apalagi kalau disertai dengan sebuah kemampuan. Dia ahli taekwondo. Mulyadi yang ini udah penyakitan gitu ya. Badannya cingkrang. Terus kecil begitu. Punya kemampuan. Kira-kira begitu gambarannya, saudara. Nah karena itu ketika disandingkan antara peristiwa yang terjadi pada masa Daud dan peristiwa yang terjadi pada masa Kristus melalui upaya memulihkan orang dari buta menjadi melek. Orang-orang ini tidak punya gambaran apa-apa. Karena buat mereka yang mereka pentingkan adalah bagaimana melihat karya yang lebih sungguh, yaitu membebaskan umat dari cengkraman penjajahan. Maka sebenarnya digambarkan oleh Kristus sendiri. Yang sekarang menjadi buta bukan orang buta yang melek. Yang menjadi buta adalah ketika orang yang melek tetapi tidak percaya kepada karya Allah. Nah karena itu di tengah-tengah perjalanan hidup kita, saudara-saudara, saat ini ada sebuah panggilan pada kita untuk mengerjakan sesuatu dengan landasan ini.
Dunia tempat kita tinggal sekarang ini membutuhkan keyakinan yang sangat luar biasa pada karya kasih Allah yang diwujudkan. Kasih Allah itu tidak bisa hanya sekadar dipercakapkan. Mengabarkan karya Kristus itu tidak cukup hanya dengan pergi ke daerah dan ngomong. Tetapi karya Kristus itu harus dinyatakan melalui sebuah tindakan nyata. Dalam rangkaian Bina Pranikah, saya suka bertanya begini, dan ini seringkali saya ungkapkan juga di materi-materi khotbah saya. Coba bayangkan ya, ini ke Bina Pranikah nih, tapi baik juga kalau Bapak Ibu yang sudah menikah sekarang merenung hal ini. Mana yang Anda pilih? Pasangan Anda yang sangat romantis dan setiap saat mengatakan, I love you honey. Seneng gak sih digituin? Masih enggak Bapak dan Ibu mengatakan hal yang sama kepada pasangan Anda? Bangun tidur, good morning, I love you. Ya, ada seorang seorang ibu yang bilang ke saya, aduh Pak, kalau suami saya ngomong kayak gitu, saya pingsan. Kalau tiba-tiba suami saya mengatakan, I love you Mam, kamu gak salah makan obat kan? Pilihan yang pertama, pasangan yang rajin mengucapkan kata-kata cinta, tapi tidak pernah melakukan cinta. Itu pasangan pertama. Ya, bagi para bapak yang tipe ini, katakan pada dirinya, ini gue banget gitu. Atau yang kedua, pasangan yang tidak pernah mengatakan kata-kata cinta, sangat tidak romantis, boro-boro romantis. Pulang gereja gandeng tangan aja dikebas. Malu tahu cucu udah 3. Boro-boro gandeng tangan. Tapi semua tindakan yang dia lakukan adalah tindakan cinta. Enggak usah ngomong, dia mengerjakan apa yang diperlukan. Tahu betul bahwa pasangannya lelah. Ia rela untuk mencuci piring. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan kalau di pasangan Bina Pranikah saya tanya ya teman-teman, para calon suami dan istri, Anda mau pilih tipe yang pertama atau tipe yang kedua? Aduh betul, tipe yang ketiga. Wah ini dia. Pilihan yang jitu ya, gak pernah ngomong dan gak pernah melakukan. Itu tipe ketiga. Ralat lagi yang keempat gitu ya. Yang ngomong juga, yang melakukan juga benar, itu ideal. Tapi bukankah di tengah-tengah perjalanan kita, seringkali kita terguncang oleh emosi, oleh kekesalan, oleh sakit hati, oleh sebel sama pasangan. Sampai mau ngomong aja kita bertahan seminggu. Ekspresi kasih Allah, karya Allah, terang Allah, hanya bisa dirasakan ketika itu dikerjakan. Sama seperti kita makan, saudara-saudara. Coba tawarkan kepada kita semua. Waduh, itu bakmi di sana hautse. Selama dia masih di sana, dia tidak hautse, saudara-saudara. Selama dia masih di restoran, dia tidak enak. Enaknya di mana? Saat di lidah. Oh ternyata benar enak. Iya kan? Apa ada seseorang yang mengatakan, wah restoran itu enak banget. You pernah ke sana belum? Impossible. Maka dunia tempat kita tinggal, dunia tempat kita berada, mesti mengatakan umat Allah, umat Kristiani adalah umat yang sungguh-sungguh perlu kita support.
yang perlu kita nikmati kehadirannya. Kenapa? Karena pekerjaan terang diwujudkan di dalam tindakan konkret. Gereja kita di GKI Taman Aries akan mengerjakan sebuah karya untuk mengunjungi panti asuhan dan apa di perapatan tadi ya. Maaf saya lupa namanya, tapi ya, panti juga di perapatan ya. Maka itu adalah salah satu wujud konkret. Itu adalah cinta yang kelihatan, cinta yang diwujudkan, terang yang dihadirkan, supaya gereja kemudian tidak menjadi buta. Karena yang Kristus tekankan di sini adalah karena engkau melihat, tetapi engkau buta. Karena engkau ada, tetapi engkau tidak berkarya. Itulah kebutaan. Maka benar apa yang dikatakan oleh Paulus pada jemaat di Efesus yang tadi kita baca. Terang kita itu mesti dihadirkan, bukan sekadar kita mau hadir dan kemudian berbagi kasih semata. Tetapi ekspresinya dihadirkan dengan ketulusan supaya setiap orang yang berjumpa dengan kita, mereka berjumpa dengan kasih Allah. Saya selalu terkesan sekali dengan nyanyian dari NKB 204. Bait yang kedua, ada yang hafal lagu itu? Tahu ya lagunya? Hidupmu kitab terbuka, dibaca sesamamu. Apakah tiap pembacanya melihat Yesus dalammu? Apakah setiap pembacanya mereka melihat Yesus dalammu? Seperti kitab yang terbuka, apakah mereka membaca tulisan-tulisan Kristus itu melalui karya kita? Lalu refrain lagu itu menarik sekali. Nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Hadirkan Yesus di dalam hidup kita melalui tindakan nyata. Ibu bapak dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dunia tempat kita hadir adalah dunia yang bergejolak. Kita baru saja menghadapi situasi pandemi yang sekarang diduga akan menjadi endemi. Kita sudah mulai membebaskan diri dari PPKM ya, dan situasi yang mulai longgar. Sayangnya masyarakat seringkali baru percaya kalau dia kena korbannya. Dulu ya, 2 tahun lalu, 3 tahun silam bahkan. Ketika situasi ini baru dimulai, ada banyak orang mengatakan, enggak ada itu COVID, itu politis, mainan pemerintah. Mainan orang-orang elit. Dia nggak tahu bagaimana sesaknya kena COVID. Saya korbannya, saudara, bersama dengan istri. Bahkan saya mengatakan kepada istri saya, mungkin besok kita tidak akan melihat matahari. Nafas itu ditarik nggak habis karena nggak kuat. Keluarnya nggak tuntas. Gimana rasanya ya? Seperti kita tenggelam di dalam air yang susah sekali. Istri saya sampai menghabiskan lebih dari 12 tabung oksigen dalam kurun waktu kurang dari 10 jam. Karena dia sudah megap-megap. Kita diminta dengan hikmat menyikapi situasi-situasi itu melalui karya konkret. Bersyukur gereja bekerja dalam kondisi itu. Situasi kami berada dalam kondisi rumah sakit penuh. Kami dibawa ke Wisma Atlet dan saya bersyukur Wisma Atlet punya ruang. Tapi harus dievakuasi esok harinya karena HCU di Wisma Atlet penuh.
dapat antrian nomor 3 tapi nggak masuk-masuk. Akhirnya dicari rumah sakit dan dievakuasi. Syukurlah rumah sakit Cikini pada waktu itu kosong. Begitu kami sembuh, rumah sakit Ukrida dibuka. Jadi ya nggak bisa masuk saya ke sana gitu ya. Bersyukur saudara-saudara, segala sesuatunya bisa dijalani. Tapi yang titik poin pentingnya adalah di tengah-tengah kondisi masyarakat, di tengah-tengah keadaan orang-orang yang membutuhkan perhatian, maka jangan kita menjadi buta. Karena kita diminta untuk menghadirkan cahaya kasih Allah itu. Seseorang yang Kristus telah celikkan matanya adalah seseorang yang di zaman ini mereka butuh kesaksian konkret. Mencelikkan mata orang bukan lagi kemudian membuat seseorang dari buta fisik menjadi melek. Tetapi mencelikkan mata mereka, membuka mata mereka dari ketiadaan pengharapan menjadi berpengharapan. Dan ibu bapa, saudara-saudari dipanggil untuk itu. Saya ingin sedikit menukik kepada kehidupan keluarga. Jangan-jangan pasangan kita menjadi buta karena tidak pernah melihat cinta dari pasangannya. Jangan-jangan istri kita tidak pernah melihat cinta Allah karena kita sebagai suami tidak pernah menghadirkan terang baginya. Hidup kita rusak betul. Sampai-sampai istri pun tidak bisa melihat kasih di dalamnya. Jangan-jangan suami kita tidak bisa melihat cinta karena tindakan istri. Jangan-jangan anak-anak tidak bisa melihat cinta. Terang itu jauh sekali, bahkan kegelapan di dalam hidupnya. Karena orang tua tidak pernah menghadirkan cinta. Jangan-jangan orang tua hilang pengharapan karena anak-anak tidak pernah menghadirkan cinta bagi mereka. Anak-anak sibuk dengan dirinya sendiri. Lupa untuk menyapa, lupa untuk merangkul, lupa untuk memeluk orang tuanya. Maka hari ini sapaan Kristus di dalam Injil Yohanes datang kepada kita. Mari kita celikkan mata kita. Dan mari kita celikkan mata orang-orang di sekeliling kita. Melalui karya kasih Allah, Ia telah rela berkorban. Di dalam rangkaian masa Prapaskah, Kristus sedang menyusuri kembali sebuah jalan gelap. Ia akan menghadapi kenyerian di sana. Dan kenyerian itu tujukan untuk kita, supaya kita jangan melewatinya. Tetapi kita merasakan buah dari kenyerian Kristus. Sehingga semua orang di sekeliling kita melihat Kristus di dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Amin. Bila hati terasa berat,
tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Saat datang di altarnya. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat Tuhan, mari berdoa. Bapa Sorgawi, kami belajar untuk membawa terang Kristus dimanapun kami berada. Kami ingin mengingat panggilan utama kami, yaitu menghadirkan Kristus di dalam hidup kami. Pertama sekali kepada anggota keluarga kami, supaya mereka melihat Kristus melalui kami. Jadikanlah kami alat di tangan Allah, supaya terang itu terus bercahaya. Dan saat ini kami bersama-sama datang, juga mengingat untuk rekan, sahabat, saudara, dan saudari kami yang bergumul karena kondisi kesehatan yang lemah, sedang dalam perawatan di rumah maupun di rumah sakit. Kiranya semua hal yang digunakan memberi dampak positif bagi pemulihannya. Biarlah karya kasih Allah juga dinyatakan melalui berbagai hal yang menjadi bagian di dalamnya. Kami ingin berduka bersama dengan keluarga kami, keluarga almarhumah Ibu Lim Tuani. Tuhan telah angkat di dalam kemuliaan-Mu. Karena itu biarlah keluarga dihibur, dikuatkan, dan terus-menerus merasakan kasih Allah di dalamnya. Berdoa juga untuk aktivitas yang akan kami selenggarakan di dalam rangkaian Paskah, aksi sosial, untuk rangkaian Kamis Putih, Jumat Agung, dan juga hari Minggu Paskah, supaya semua dapat berlangsung dengan baik, dan kami terus mengingat dan melihat karya cinta Allah yang diwujudkan dalamnya. Kami juga bersatu hati dan berdoa, ya Allah, untuk revitalisasi poliklinik. Bersyukur untuk proses yang dikerjakan, dan saat ini kami sedang menantikan izin operasional, supaya semua dapat berjalan. Masih diperlukan dana untuk proses-proses yang dilakukan. Tuhan yang menggerakkan kami semua sehingga semua dapat berjalan dengan baik. Ya Allah Bapa Sorgawi, kami juga mengingat untuk Indonesia dan juga negara-negara yang ada di dunia ini. Di tengah berbagai gejolak dan di tengah-tengah berbagai kehidupan yang perlu mendapat perhatian, tangan Allah yang menopang. Berdoa untuk kepemimpinan, pemerintahan, presiden, wakil presiden. Berdoa juga untuk berbagai hal yang ada di dalamnya. Bersama dengan kabinet, bersama dengan lembaga-lembaga negara, dari pusat sampai di daerah, supaya semua mengerjakan karya kasih Allah di dalamnya. Terima kasih Allah untuk segala sesuatu yang perlu kami hadirkan. Jadikan kami juga sebagai alat tangan Allah membawa terang di tengah negeri ini. Dan biarlah kepemimpinan negeri ini berjalan dalam pertolongan Tuhan. Kami sedang menyiapkan diri untuk memasuki tahun politik pada tahun depan. Pemilihan presiden dan wakil presiden. Kami mohon hikmat supaya semua dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Allah untuk kemurahan Allah kepada kami. Dan inilah syafaat kami landaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang terkasih, mari kita menyatakan ungkapan syukur kepada Tuhan melalui persembahan.
Firman Tuhan dalam Mazmur 4 ayat 6 menyatakan, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Kita dapat membawa persembahan syukur kita dengan cara mengirimkan melalui rekening GKI Taman Aries, dengan scan kris atau memasukkan amplop persembahan di kotak yang tersedia di depan pintu gereja setelah ibadah selesai. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, inilah persembahan kami. Layakkanlah persembahan kami dan pakailah persembahan ini seturut dengan kehendak-Mu, sehingga menjadi terang bagi dunia. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Umat yang Tuhan kasihi, di tengah dunia yang kurang percaya, karya Allah tetap nyata, maka kita dipanggil menjadi dutanya untuk mengirimkan pelita Injil. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahyamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahyamu.
Umat yang dikasihi Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur pada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Dan sekarang sambutlah berkat Tuhan. Tuhan menjagamu untuk selalu beriman di tengah dunia ini. Tuhan memimpinmu untuk selalu menjadi terang bagi dunia ini. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Hosana. Amin. Hosana, 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 amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ibadah kita telah selesai. Kiranya firman Tuhan meneguhkan kita untuk mengimani kehadiran Tuhan yang senantiasa menjadi terang atas kehidupan kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.